Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hanya bagimu Tuhan, sembah dan puji penyelamat kami, sembah dan Raja yang kekal, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Raja damai hadir di setiap hati kami. Kau hadir bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Raja. Give you all the
Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi bagi Raja. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Buat Raja kami yang hidup, yang telah hadir buat setiap kami Tuhan, bahkan mati dan bangkit buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau penyelamat, batu karang kami yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga kerajaan sama-sama berkata amin. Haleluya. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu, katakan Merry Christmas. Selamat Natal buat kita semua. Yeay. Kami bersuka cita Tuhan menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kudus, lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu
dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan tak kala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji-Nya. Puji-Nya. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu ya Sang Firman menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena kami bangga punya Tuhan yang mau jadi manusia sama seperti kami karena kasih-Mu yang besar untuk menebus dan menyelamatkan kami. Siang hari ini berfirman-Lah agar kami dapat hidup lebih seindah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam sorga. Segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan bagi Raja kami yang dahsyat, Yesus Kristus. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Boleh kanan kirinya tadi belum salaman, selamat Natal. Ya, berbagi kasih melalui ucapan. Tadi kan siapa tahu dia telat. Ya kan, lagi bikin kue di rumah. Lagi masak-masak. Kalau belum senyum-senyum, Natal itu enggak boleh mukanya seram-seram. Ya kan? Wow. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bicara kepada kita tentang tema gereja kita, Natal kita, Son of Man. Saudara siap dengar firman? Bilang kanan kirimu, semangat. Kita mulai dari pembacaan firman dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tunjukkan bro ayatnya. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, warga kerajaan Allah, kalau kita belajar ayat ini, ingat, dari Alfa sampai Omega, Yesus itu di sorga, dia diam bersama dengan Sang Bapa. Kalau kita mendengar istilah Tritunggal, Trinitas, maka di dalam diri Sang Bapa berdiam Sang Firman, Sang Putra, dan di dalam diri Sang Bapa berdiam Rohnya, 3 dalam 1. Nah, karena kita manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka Sang Firman, Sang Putra ini turun menjadi manusia sama seperti kita. Yesus adalah Firman, pada mulanya dia bersama dengan Tuhan, dan 14, dia menjadi manusia sama seperti kita hari ini. Saya mau sampaikan, kalau kita bicara Son of Man, anak manusia, maka yang pertama dari ayat ini jelas, anak manusia, dia manusia sejati tanpa dosa. Slide berikutnya, bro. Saya ceritakan kepada kita, Yesus dilahirkan seorang wanita seperti kita adanya. Ada di antara kita yang lahir bukan dari rahim ibu kita, lahirnya di pohon bambu gitu, kayak orang sakti gitu ya. Enggak, semua kita, saya, kita semua lahir dari rahim ibu kita. Yesus, dia sama seperti kita, persis seperti kita. Artinya begini, kalau di dalam perjanjian lama, Bapa itu jauh adanya, tidak terjangkau. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah yang tidak kelihatan, yang di sorga, dia berdiam di sana jauh dari manusia. Sekarang dia hadir, tinggal bersama-sama kita, lahir dari seorang wanita, Maria. Tubuh Yesus seperti kita. Tolong cubit kanan kirinya. Kalau dia berarti manusia. Kalau dia nggak ngerasa, mungkin sakit kulit. Dan mungkin Baal, tahu Baal? Itu bahasa Tangerang, mati rasa. Tubuh Yesus seperti kita, bertumbuh dari kecil, dari bayi, mengalami penderitaan, mengalami dikejar-kejar oleh Herodes. Dia bertumbuh sampai di bait Allah usia 12. Dia bertumbuh dalam hikmat, dalam pengenalan akan Bapaknya, dan dia bisa merasa lapar. Pernah dengar cerita itu? Yesus itu rasa lapar, dia haus, dia juga bisa merasa lelah seperti kita yang capek kerja. Jadi kalau kita hari ini banyak ngeluh karena susahnya kehidupan, Yesus sudah alami itu dulu. Tidak boleh lagi kita mengatakan, Tuhan saya nggak tahu capeknya hidup saya. Tahu secara fisik, kamu bisa lelah, kamu bisa lapar, kamu bisa kekurangan, kamu bisa mengalami keterbatasan dalam hidup. Karena Yesus sudah pernah juga ngalamin itu. Sekarang bicara perasaan. Perasaan Yesus seperti kita juga. Dia berduka cita. Pernah ingat cerita Lazarus mati? Guru, dia udah mati 4 hari. Udah bau. Yohanes 10 mencatat, Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Itu ayat terpendek di perjanjian baru. Yesus menangis. Kalau kamu berduka cita, mengalami kehilangan, Yesus rasa enggak? Rasa. Itu hebatnya Tuhan, mengapa dia jadi manusia. Biar kita nggak boleh ngeluh
tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh merasa hidup ini nggak ada yang menyertai, karena dia sudah kasih contoh. Aku pernah loh menangis ketika Lazarus itu mati. Dia mengalami penderitaan. Hatiku terasa berat. Kalau bisa ya Bapa, lalukanlah cawan ini. Sampai butir-butir keringatnya keluar darah. Tahu cerita itu? Yesus alami. Dia juga pernah sedih dan marah karena kebejatan moral. Mungkin kita merasa, di dunia ini banyak tipu baru untung. Kita jujur, kita nggak untung. Yesus pernah melihat itu. Teman-teman kita, komunitas kita yang nggak kenal Tuhan bilang, kalau zaman sekarang berbisnis bro, mesti jangan terlalu jujur. Lu dicipuain orang, lu ditipu orang. Saya mau kasih tahu, Yesus pernah marah, lihat kedegilan. Betapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, dekat dengan bait Allah, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mungkin kamu merasa itu hari-hari ini. Dia dicobai sebagaimana kita dicobai. Lukas 4, Matius 4. Mungkin kita ngalamin itu. Berat Pak Janus, berat tantangan saya. Pak Har, Bu Linda, tantangan kami dalam rumah tangga kami tahun 2024 ini. Banyak air matanya Pak. Terus kita bilang ini semua karena perbuatan kegelapan. Saya mau kasih tahu, Yesus sudah alami itu dulu. Dia bertahan, dia tidak pernah menyerah oleh karena semua tantangan kehidupan. Bedanya cuma satu sama kita tadi, Yesus hidup di muka bumi tanpa dosa. Itulah sebabnya ketika malaikat datang kepada Maria, kamu namakan dia Yesus, Immanuel, karena Allah menyertai kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan karena Yesus pernah jadi manusia. Jangan merasa engkau berjalan seorang diri. Ingat, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Bilang kanan kiri, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Biar dia tidak mengeluh-mengeluh lagi. Dia imam besar yang turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Yang setuju katakan amin. Saya ingat sebuah orang penafsir, ini keren. Bapak Ibu yang pengen belajar teologi, daftar sama saya di STT Kingdom. Ada 7 ucapan mengenai akulah dalam Injil Yohanes. Kalau manusia ingin tahu dari apa, maka manusia hidup bukan dari roti apa yang dimakan. Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Ada di antara kita yang takut dengan makan, besok usaha saya berhasil apa tidak. Yesus mengatakan, itu semua sementara. Yesus bilang, akulah roti hidup. Kalau kita dalam kegelapan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu manusia loh yang ngomong itu. Kalau kita ingin jalan kepada Tuhan, Yesus berkata, akulah pintu. Ada di antara kita yang butuh terobosan tahun depan? Ingat, hanya Yesus jalannya, karena dia pintu. Kalau kita ingin tahu siapa yang memimpin hidup kita, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita ingin tahu hidup seperti apa, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ada di antara kita yang tahun 2004 ditinggalkan orang kita cintai, dia bersama dengan Bapa di sorga sana. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jangan terus-menerus bersedih, karena dialah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan bahwa dia bukan penunjuk jalan menuju kebenaran, tetapi dialah jalan itu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan sebagai diri manusia, Yesus sumber kehidupan kita. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apakah ada alasan di antara kita punya alasan untuk tahun depan, mengakhiri tahun ini, kita masih dalam kekhawatiran? Dia pernah jadi manusia, seperti kita persis.
Bedanya cuma satu, dia tidak melakukan dan tidak ada dosa dalam dirinya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sifat anak manusia rendah hati. Kalau kita ingin belajar meniru seperti Yesus, anak manusia, maka sifat utamanya yang selalu melekat, bahkan ini menjadi inti dari pelayanannya adalah rendah hati. Filipi pasal 2 ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan selama di muka bumi? Yang pertama, dia mengabaikan hak istimewa. Yang dia lakukan melayani, bukan untuk dilayani. Yesus menunjukkan sebagai raja berkuasa dengan cara melayani. Jadi kalau pengen lihat seseorang yang punya kualitas di dalam mengikut Tuhan, lihat cara dia melayani. Apa yang dilakukan? Membasuh kaki murid-murid, dan dia taat kepada Sang Bapa sampai dia mati. Nah, saudaraku sekalian, Yesus dalam kemanusiaannya, dia tidak punya hak atas dirinya. Dia total melaksanakan kehendak Bapa. Adakah hak kita diambil orang di tahun ini? Harusnya itu punya saya, Pak, tapi orang itu ambil. Saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup menggantikannya lebih baik dari itu semua. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Hendaklah kamu namakan dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan umat manusia. Bagaimana mungkin malaikat, aku bisa mengandung hamil, aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Tahu pernyataan Maria yang terakhir apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu orang rendah hati. Seandainya Tuhan ini datang kepada kita anak-anak gadis belum bersuami, saya yakin kita semua syok. Gak bisa dong, papa gue bisa lemparin gue, bisa dia lakukan sesuatu lah, gak lazim, bisa dikucilkan dari adat saya ini. Tapi Maria bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, jangan marah ya, kalau kebebasan kita mengikut Tuhan tidak sama seperti orang dunia. Orang dunia bebas melakukan apa saja. Ingat, hidupmu sudah ditebus. Cara hidup kita meneladani Yesus. Kita sudah tidak punya agenda dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi membangun kepentingan diri sendiri di dalam kehidupan kita. Melalui kitalah kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Ada di antara kita yang merasa kelaparan sepanjang tahun ini? Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah orang benar kulihat meminta-minta. Ayat berikutnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau orang itu hampir jatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Yang kita bisa lakukan, meresponi, melihat kepada Yesus sebagai anak manusia, rendah hatilah. Kalau kita merasa bahwa semuanya untuk membangun diri kita, semuanya berkat-berkat yang kita terima itu adalah dari kita karena kemampuan kita. Hari ini ingat, semua yang melekat dalam hidup kita, semua yang kita punya karena anugerah Tuhan saja. Cara terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan, melayani. Dalam semua bidang yang kita bisa. Melayani sesuai dengan karunia kita. Tapi suara saya fales, Pak. Iya, jangan di gereja kamu melayani. Di kantormu kamu melayani.
Gembalakan karyawan-karyawanmu dengan baik. Itu contohnya. Mari kita menyerah, memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Yang ketiga, cepat-cepat saya ini. Anak manusia, dia Allah sejati. Markus pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia, Yesus yang wujud manusia tadi, lahir dari manusia, dari Maria, dikandung oleh Roh Kudus, dia berkuasa mengampuni dosa. 1 Yohanes 1, 9, 10 ada ayat yang depan. Saudaraku, bukankah kita semua ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Pesan yang baik, ampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tanda keserupaan Tuhan ada dalam hidup kita, mengampuni orang lain. Tidak perlu iman untuk mengampuni. Jangan bilang iman saya, ya kan murid-murid nanya, tambahkan iman kami Tuhan. Enggak. Mengampuni itu adalah keputusan. Apakah kita sanggup mengampuni orang-orang yang nyakitin kita tahun ini, sepanjang tahun ini? Jangan sampai sikap hati kita membuat tahun depan kita nggak bisa maju bersama dengan Tuhan. Karena salah satu tanda gambar rupa Tuhan yang Dia beri kepada kita, melepaskan pengampunan. Sifat Tuhan itu Dia berikan kepada kita. Suatu kali Petrus datang sama Tuhan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Saudaraku bersalah. 7 kali kah? Kenapa disebut 7 kali? Karena aturan orang-orang Yahudi 3 kali sudah bagus. Bapa itu, Tuhan itu di perjanjian lama, kalau bangsa itu berdosa 3 kali, keempat kali dihajar. Kalau Petrus bilang 7 kali udah bagus. Tapi Yesus bilang, gak bisa. 70 kali 7 kali sama dengan 490 kali, sama dengan tidak terbatas, seperti kasih Bapa mengampuni kita. Kita tidak mengampuni, itu celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Sehebat apapun kita melayani, kita sering membuka pintu bagi iblis ketika kita menolak untuk melepaskan trauma, luka sakit hati kita yang sudah bertahun-tahun. Kita menolak untuk mengakui kesalahan kita. Kita menolak untuk memaafkan orang lain atas perbuatannya. Kita menolak untuk berhenti menghakimi orang lain. Kita menolak untuk mengakui bahwa kita juga salah. Berbesar hatilah, semakin kita mau mengakui kalau kita juga salah, memperbesar kapasitas kita. Kita susah menolak untuk mengatakan maaf saat kita salah, dan kita menolak untuk menyerahkan hak kita kepada orang lain. Sakit sih sakit, tapi saya meyakini kasih Tuhan yang tak terbatas itu, kalau kita mengingat Dia mati menebus kita, Dia lahir jadi manusia sama seperti kita, kredibilitasnya sebagai Allah Dia buat, Dia jatuhkan sedemikian rupa biar sama seperti kita, harusnya membuat kita berani melepaskan pengampunan. Yang terakhir, anak manusia adalah raja dan hakim yang kekal. Matius 25 ayat 31-32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita, gembala dalam tradisi orang Yahudi menggembalakan kambing dan domba itu bersama-sama. Di siang hari digabung, tetapi sore hari dipisahkan.
Kalau kambing itu mesti tidur dalam kondisi hangat, tempat tertutup. Kalau domba, dia berkerumun sama temannya di tempat yang terbuka. Karena bulunya memang sudah tebal. Domba cenderung hidup berkelompok, dia akrab, punya komunitas domba namanya. Musim apapun, khususnya musim dingin, makin akrab tuh domba ngumpul. Mereka saling berpelukan, berdekatan. Kalau kambing, kalau musim dingin tiba, saling menanduk. Karena mementingkan diri sendiri. Dia pengen punya tempat yang paling hangat di area itu. Dan dia punya saingan itu semua. Individualistis kalau kambing. Apa yang membuat cerita ini kalau kita membaca Matius 25 ayat 33 dan seterusnya. Yang membuat domba itu diberkati dan ditaruh di sebelah kanannya Sang Gembala yang agung adalah dia tunduk, taat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dia memperhatikan hidup orang lain. Ketika dia percaya Yesus, maka dia mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dia suka berkomunitas dengan teman-temannya untuk saling menguatkan. Di musim apapun, khususnya apalagi di musim-musim yang ekstrim, mereka ngumpul. Di endingnya Tuhan bilang, diberkatilah kamu. Loh, kapan Tuhan kamu terima? Kapan kami ini kamu berkati? Kapan kamu ini menjadi diberkati dan kamu menerima kami? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Raja itu berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Domba menerima Yesus sebagai raja dan dia peduli kepada sesama. Kambing, dia menolak Yesus sebagai raja dan tidak pernah peduli kepada sesama. Saudaraku sekalian, bagian terakhir, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu tahu musuh dari kerajaan Allah? Kerajaan diri sendiri. Bagaimana caranya kita tetap tinggal dalam kerajaan Allah? Jangan membangun kerajaan untuk diri sendiri. Semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan hari ini, mulailah menabur, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka-mereka yang merupakan saudaranya Tuhan. Mereka-mereka yang miskin, butuh pertolongan. Jangan tutup mata terhadap orang-orang yang berkekurangan. Karena mereka itu tadi adalah saudaranya Tuhan. Tuhan gak mau kita egois. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah berbagi, sharing. Karena semua yang dia punya itu adalah pemberian. Kita menjadi rock representative of Christ's kingdom. Kita menjadi saluran berkat bagi orang. Bukan untuk kepentingan kita. Ingat ya, ini pelajaran yang baik. Kita diberkati bukan untuk kepentingan kita. Kita diberkati untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi jangan bangga kalau kita diberkati. Bersyukurlah Tuhan percaya sama kamu. Karena apa yang sedikit yang kita punya, kita kelola dengan baik. Sekarang menjadi berkat. Dan Tuhan percaya kepada kita. Untuk menyalurkan berkat ini. Memperluas kerajaannya di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati ya. Lewat pesan Natal siang hari ini buat kita. Amin.
Kasih tahu kanan kiri saudara, jangan hidup buat diri sendiri. Haleluya. Silakan. Siapa yang meyakini bahwa Yesus kita adalah Raja di atas segala raja? Amin. Kalau sama Raja, ingat baik-baik pesan ini. Kalau ketemu presiden, engkau boleh hormat aja. Tapi kalau ketemu Raja, saudara tidak boleh sembarangan, betul? Saudara harus menyembah dia. Yang kedua, kalau ketemu Raja jangan tangan kosong ya. Jangan sekali-sekali ketemu Raja dengan tangan kosong. Makanya mental kita adalah mental kerajaan, karena kita punya Raja. Sikap hati kita, pola pikir kita adalah pola pikir bahwa Yesus itu Raja. Saudara jangan halu untuk surga, karena surga bukan didesain buat saudara dan saya. Saudara kaget kan? Tapi saudara didesain untuk menikmati kerajaannya di atas muka bumi ini. Surga tempat tinggalnya Bapa kita. Itu tinggalnya Bapa kita. Tapi Tuhan berikan kerajaannya buat saudara nikmati di atas muka bumi ini. One day kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini, ya. Itu janjinya buat kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya ingin membacakan ayat ini buat kita. Next slide tadi, supaya saudara makin paham kehidupan saudara. Tentunya kalau Tuhan izinkan kita masuk nanti tahun 2025, kita butuh perkenanan Tuhan buat kita. Ingatkan bahwa saudara punya Raja yang pernah lahir, dan Raja itu di backup langsung oleh surga. Surga menyanyikan kemuliaannya karena memang dia Raja. Saudara dengar, yang membackup saudara bukan bumi, tapi surga. Dia sumber kita. Ya, kita punya Raja yang kerajaannya tidak pernah tergoncangkan, kata firman ya. Saya ingin membaca ini Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Tadi udah dijelaskan banyak oleh Pak Janus. Saudara mesti nangkep itu, bahwa dia pernah ngalami itu. Saudara tidak usah pura-pura kuat, betul? Tidak perlu, karena kita didesain untuk rendah hati.
Orang rendah hati itu orang yang tangannya terus terulur kepada surga. Aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Meskipun ada banyak kemampuan, ada banyak penopang mungkin di arah saudara, tapi penopang hidup saudara dan saya satu-satunya hanya Yesus Tuhan Raja itu. Makanya setiap hari saudara terulur, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus mengakui dia anak manusia. Supaya saudara punya pola pikir anak manusia itu jangan berpikir manusia-manusia biasa. Saya mesti ngerti siapa anak manusia itu. Lalu Yesus bertanya ya kepada muridnya, menurut kamu siapa aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Dia Mesaya, dia Raja di atas segala raja. Jadi kalau orang berkata, setiap kali saudara membaca anak manusia, He is a king, dia Mesaya, dia Mesias itu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas pengenalan akan Yesus sebagai Raja, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini jemaat Tuhan, bukan jemaat saya. Amin. Saya tidak pernah mengarahkan saudara, kami tidak pernah mengarahkan saudara kepada kami. Kami diberi tanggung jawab mengarahkan saudara kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Next, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini apa? Akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Makanya saudara perlu takut dengan apa yang kita akan hadapi ke depan. Karena kita punya Raja yang memberi otoritas kepada saudara, betul ya? Makanya jadikan dia Raja. Banyak orang Kristen itu hidup hanya mikirkan surga aja. Yang penting masuk surga katanya. Tidak peduli hidupnya gimana. Apakah dia menjadikan Yesus Raja atau tidak peduli. Yang penting mati masuk surga katanya. Tidak apa-apa di emperan juga nggak apa-apa. Yang penting surga katanya. Saudara jangan main-main dengan Raja kita. Betul ya? Suatu hari Tuhan kasih perumpamaan. Ada pesta kawin. Semua diundang. Tiba-tiba ada undangan satu tidak pakai apa? Pakaian pesta. Dan Raja ngomong, ini keras buat saudara. Kalau tidak berpakaian pesta, sembarangan. Ketemu Raja sembarangan aja. Mau-mau aja. Sakar PDW aja. Tuhan ngomong ambil orang itu, masukkan kepada nyala api untuk selama-lamanya. Kalau ketemu Raja jangan main-main, betul? Ketemu presiden kok boleh main-main, tapi ketemu Raja jangan pernah main-main. Dia Raja yang bisa meninggikan kita, tapi dia Raja yang sama bisa merendahkan kita. Tapi saya mempercayai orang yang menjadikan Yesus sebagai Raja, kesukaannya tetap sama sampai hari ini. Dia akan meninggikan putra-putri kerajaannya. Jangan takut untuk apapun yang kata dunia ini. Takutlah apa yang dikatakan Raja kita. Jadi saudara tidak usah takut dengan tahun depan, karena Tuhan kasih otoritas dari Sang Raja kita. Apa yang kau ikat di bumi, diikat di surga. Surga backup saudara. Dan apa yang saudara lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga, saudara. Ini otoritas luar biasa. Bukan untuk para pendeta, bukan. Saya ini benar dengan saudara sama, benar. Saya kudus,
dikuduskan oleh darah Yesus. Sama dengan saudara, umat tebusannya. Jangan berpikir kami yang di sini lebih kudus dari saudara. Ya, semua kita dikuduskan dan kita diberi hak otoritas yang sama dari Raja kita. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Makanya ayo rendah hati, kita perlu Tuhan kita. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama ya. Yesus ngomongnya tersembunyi ya, tapi dia ngaku dirinya siapa. Sama-sama ayat 20. 3, 2, 1. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Next saja. Next slide-nya. Pesan saya sambung dari apa yang tadi Pak Janus sampaikan. Ayo, pola pikir saudara dan saya dibangun kepada pribadi dia Raja. Biar dia yang memerintah atas hidup saudara dan saya. Tadi dikatakan jangan ego kita yang memerintah. Betul? Jangan diri sendiri yang memerintah. Tidak peduli orang lain. Saudara, ayo tahun depan Tuhan izinkan kita hidup. Ayo makin hidup buat Raja kita. Biar dia yang perintah hidup saudara dan saya melalui firman-Nya. Sepanjang tahun ini apa yang memerintah saudara? Saudara diperintah oleh apa? Kerakusan? Keserakahan? Uang memerintah saudara? Atau kepahitan mungkin memerintah? Kebencian, kemarahan yang memerintah kita. Sepanjang tahun itu isinya hanya itu aja. Ayo, kita mau belajar diperintah oleh Raja kita. Saya tahu dia anak manusia. Tadi dikatakan Yesus pernah jadi anak kecil juga, betul? Dia prosesnya sama dengan saudara. Saya ini tidak punya anak sama istri, tapi kami sering lihat anak-anak saudara waktu kecil, atau anak sekolah minggu kita, atau anak sepupu-sepupu kita. Saya sering lihat dengan anak-anak itu lucu-lucu memang. Saudara yang punya anak pernah berkelahi anak saudara? Pak Janus, anak bapak pernah kelahi enggak? Joy sama Chelsea pernah ya? Terus habis berkelahi bisa berapa tahun rujuknya? Jim sama Koko kamu pernah kelahi enggak Pak Edi? Pernah. Sampai sekarang enggak rujukan? Enggak juga. Berapa lama rujukannya? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Betul? Itulah anak kecil. Tuhan ngomong suatu hari, ambil anak kecil, kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Keras ya Tuhan ngomongnya. Raja kita ngomong keras, kalau engkau tidak seperti anak kecil ini. Kita ini loh, diperintah oleh kemarahan bisa bertahun-tahun. Kita diperintah oleh sakit hati bisa bertahun-tahun. Kita diperintah dengan baper, kita bisa bertahun-tahun. Betul ya? Dari muka saudara sih tidak kelihatan. Saudara. Dan saya ingin ngomong kepada saudara sebagai gembala saudara. Ayo belajar untuk diperintah oleh Raja kita. Yang berkata tadi oleh firman-Nya. Padang siapa dia mengampuni, maka Bapa akan mengampuni. Belajar kayak anak kecil, selesai sebentar, selesai. Bisa kelahi-kelahi, sebentar, selesai. Kasih kanan kiri tahu, kasih tahu kanan kiri suami, istri, teman, sebentar aja. Ya, jangan dilama-lamakan, apalagi tahunan, saudara. Ayo kita mau diperintah oleh Raja kita. Amin.
Belajar melepaskan seperti Yesus lepaskan. Surga tidak ada kepahitan di dalamnya, betul? Tidak ada dendam di dalam surga. Dan tercermin oleh putra-putri kerajaannya. Kita boleh salah paham. Kita boleh gesekan. Suami istri bisa, saya sama istri bisa. Tapi belajar mendahulukan kepentingan pengampunan, hubungan dari kasih Tuhan itu. Dari sekedar apa? Memerintah ego kita dalam diri kita. Haleluya. Ayo jadikan momen ini bersama-sama, pesan ini buat kita. Ya. Izinkan Yesus memerintah terus dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, next saja. Ini tujuan kekal kita. Saudara harus memandang ini ke depan. Bersama-sama kita membacanya ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Siapa yang siap untuk memerintah bersama raja di atas segala raja itu, amin, di bumi ini. R-nya kecil, karena R besar ada Yesus Tuhan kita, raja di atas segala raja. Kasih tahu kanan kiri saudara, cakep-cakep begini, engkau raja juga ini. Jangan bilang jelek-jelek ya. Ada raja, saudara, ayo masukkan dalam pola pikir saudara. Saudara raja, R kecil. Karena saudara sudah dikasih otoritas sama Tuhan. Orang yang memerintah pastilah orang yang sudah dewasa, betul? Makanya ayo tahun depan, ayo buang semua kekanak-kanakan kita. Bisa ngomong kenceng, amin? Ya, buang kekanak-kanakan kita. Waktu tidak lama, saudara. Ya, tidak lama waktu. Kita sedang menanti kedatangannya di atas awan-awan, menjemput saudara yang sedang didewasakan. Tahun depan kita akan memasuki the year of preparation, tahun persiapan. Saya tahu ini membuat saudara gerejanya menjadi next level, bertumbuh terus ke arah Kristus Yesus Tuhan, makin serupa dengan raja kita. Ya, saya tidak tahu kenapa Bapak rohani kita memberi tema ini. Saya pikir itu hati Tuhan buat gerejanya di tempat ini dan saudara. Ayo, Tuhan sedang persiapan saudara. Makanya ayo, apa yang perlu dipersiapkan hati saudara. Ya, ayo dibuang segala hal yang tidak serupa dengan surga. Ayo buang semuanya yang tidak selaras dengan raja kita. Ayo dibuang itu dari hati saudara dan saya, apapun bentuknya. Ya, belajar bersama-sama. Saya juga, saudara. Saya itu kalau ngambek bisa lama. Dulu. Ya, istri saya kalau ngambek bisa lama. Istri saya tahu. Saya kalau marah itu diamnya lama. Tapi kan saya tidak boleh betul berlama-lama terus begitu, benar? Ya harus belajar dong. Ya, harus belajar terus begitu. Saya dulu baperan, iya, saya harus akui. Dulu. Sekarang ya masih sih, cuma sudah cepat aja hilangnya. Ya bukan punya perasaan saya, saudara. Betul enggak? Saya bisa kecewa, betul? Saya masih bisa sakit hati, saudara. Masih. Ya, kan masih nginjak bumi saya. Tapi saya tidak izinkan berlama-lama itu mempengaruhi hidup saya, amin. Tidak boleh, saudara. Belajar terus, haleluya. Ke depan ayo belajar lebih lagi, ditingkatkan terus, amin. Ditingkatkan terus, ditingkatkan. One day dia datang dan kita siap untuk kedatangannya. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Yes. Jadi kalau diizinkan nanti kita ada, ayo layani Kristus Tuhan Raja kita. Ya, dengan hati yang sukacita,
dengan hati yang berkelora, ya, bersemangat buat Raja kita, ya, bergairah lebih lagi buat Raja kita. Hampir kurang 2 tahun lagi saya sudah umur 60 tahun. Tadi saya bilang sama siapa tadi? Tanya, Bapak umur berapa sudah? Sudah mau 60 saya. Tapi tidak kelihatan Pak, tidak kelihatan umur 80 kan? Saya ngomong. Ya. Tapi itulah waktu, betul? Kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi kita bisa memilihnya untuk apa waktu itu. Kita tidak bisa kendalikan waktu, betul? Tapi kita bisa memilih untuk apa kita mengisinya. Saya fokus belajar bersama istri saya, fokus untuk menyelesaikan kehendaknya atas kehidupan kami. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara lagi, fokus kepada Raja kita aja, ya. Tidak usah fokus dengan berita-berita negatif, jangan diisi itu terus menerus ya. Tidak usah fokus, meskipun PPN naik 13-14% mungkin 12%. Jangan bingungkan hal-hal yang seperti itu saudara, amin. Tidak usah ngoceh-ngoceh saudara. Kita tahu bahwa sumber kita ada di surga saudara. Ya, kalau toh saudara harus ngirit, ya belajar ngirit. Hidup sederhana bukan itu bagian kerajaan surga, betul? Hidup sederhana saudara, ya, tidak usah berfoya-foya, ya men. Kata Alkitab memang seperti itu. Nikmati apa yang Tuhan beri buat saudara, ya, nikmati itu, tidak usah cor-coran saudara. Tapi cor-coran untuk menabur bagi kerajaan surga. Haleluya, ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Alam semesta, alam semesta, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Takkan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semangat, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Lagi, mari angkat kedua tanganmu, katakan layak, layak, layak
dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Engkau yang mau menjadikan dia sebagai rajamu, mengizinkan dia yang memerintah, mengizinkan berkuasa dia penuh atas saudara, mengizinkan dia yang berdaulat penuh atas hidupmu. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan, berkuasalah Tuhan atas hidup kami, atas keluargaku, atas usaha bisnis, atas masa depanku. Berkuasalah Tuhan. Berkuasalah Tuhan. Ambil alih semuanya. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan. Kami percayakan kepadamu masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau ada di masa depan putra-putra kami, putra-putri kami. Kami tidak gentar menghadapi apapun ya Tuhan ke depan. Ada Yesus Raja yang berkuasa atas kami. Oh Tuhan, ya Yesusku, ya Yesus Tuhan, ya Yesusku. Engkaulah Tuhan, takkan Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Amin. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes Lord. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Kau Raja kami, Yesuslah Raja. Yes, Lord. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ya Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Di momen Natal ini,
Ayo, Engkau datang dengan suami dan istri, anak-anak, doakan mereka. Engkau datang dengan keluarga, doakan keluargamu. Engkau datang dengan sahabat, doakan sahabatmu. Doakan mereka. Ucapkan berkat-Mu. Apa yang Kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Doakan. Engkau datang sendiri, doakan anakmu mungkin di rumah, istrimu, pasanganmu di rumah. Doakan. Lepaskan berkat surga atas mereka. Doakan teman kanan kirimu, doakan. Kalau engkau ingin berdoa pribadi, doakan pribadimu. Apa komitmenmu kepada Tuhan? Ya Yesus, Tuhan, Tuhan, ya Yesus, Tuhan, kami perlu Tuhan. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga ya Tuhan. Oh, nasyaralabatakam. Ya Tuhan, kenapa sendiri patakara Tuhan, Tuhan. Dede korolo bahas. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Yes, Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh, berkat-Mu berlimpah atas kami Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan, oh Yesusku, Yesusku. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Thank you, Jesus. Dede korolo bahasenda dede koborolo borolo 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 hadirmu Tuhan. Kami beri pujian bagi Raja kami. Kami beri hormat, kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Dengarlah bahasa. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau
Lagi katakan dimuliakan, Yes, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Kau Raja. Amin. Yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Aku lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Kau Rajaku, Kau bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Aku lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya, yang berdaulat, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Aku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Berkuasalah atas kami. Kami menyatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Semua berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak. Yeay. Baiklah, seberapa banyak kita bersukacita bersama dengan Bapak Gembala kita? Iya. Mari silakan semua berkata-kata yang terbaik untuk Pak Gembala. Apa saja yang terbaik silakan. Diberkati Pak Hartono, sehat selalu, tambah luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Mari kita arahkan tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala terkasih kita Pak Hartono. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan, kami memberkati gembala kami yang terkasih Pak Hartono. 1 tahun Engkau tambahkan usia beliau. Kami percaya Tuhan, semua janji-janji Tuhan atas hidup Pak Hartono tergenapi dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan Pak Hartono, diberkati rumah tangga Pak Hartono, diberkati penggembalaannya, diberkati apapun yang dilakukan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil, Tuhan buat bujur, Tuhan buat beruntung. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Iya, silakan sebelum Pak Hartono meniup lilin, mungkin ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih semuanya. Dikasihi itu lebih berharga daripada emas dan perak. Kalau ada emas dan perak lagi lebih jangan diplesetkan. Jangan diplesetkan ayatnya kan. Tapi saya bangga punya keluarga yang luar biasa di tempat ini. Ya. Terima kasih buat kasih sayang semuanya buat saya dan istri khususnya. Terima kasih buat supportnya selama ini, doa-doanya. Saya sadar bahwa saya bisa hari ini karena banyak doa-doa dari jemaat Tuhan. Supportnya yang luar biasa. Dan masih banyak tanggung jawab yang Tuhan siapkan buat kita ke depan. Ya, saya tidak bisa sendiri sama istri. Saya butuh semuanya, amin. Ayo kita kerjakan sampai Yesus datang kembali menjemput kita, amin. Yang saya rindukan, saya sering setiap hari, setiap bangun pagi, saya duduk di sofa, saya cuma mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, bahwa mereka mengalami Tuhan. Nyatakan Tuhan Engkau atas mereka. Saya tidak bisa jangkau mereka, tapi ada Tuhan yang menjangkau mereka. Dan saya bersyukur apa yang Tuhan sudah buat gereja kita. Saya berterima kasih untuk semuanya itu.
Kebanggaan saya dan Tuhan dan doa kami adalah membawa gerejanya saudara dan saya makin bertumbuh dewasa ke arah Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi thank you semuanya. Seumur-umur selama saya di Rock, baru pertama kali ini lihat Cik Sri menari sama Cik Ling Ling juga, Pak Kim. Ya, saya bilang sama mereka kemarin waktu latihan, jangan lupa kasih koyok setelah ini, saya bilang. Tapi mereka suka cita. Wow, luar biasa. Kita tidak melihat umur, tidak melihat latar belakang sosial, tidak melihat warna kulit. Kita keluarga tubuh Kristus, bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Sekali lagi thank you, Xie. Iya, kita akan melihat Pak Hartono bersama Ibu Linda sama-sama akan meniup lilin yang ada di depan ya. Hitung ya semua ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Yeay. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang penebus selamat dunia. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini hidup kami. Saat ini Tuhan bukakan surgamu, limpahkan segala berkat rohani dalam surga, berlimpah-limpah turun atas kehidupan umatmu, atas rumah tangga mereka. Karuniakan terus kerukunan atas mereka. Penuhi dengan kehadiranmu, tuntun sertai mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka dari kelimpahan-Mu. Berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas umat-Mu. Kiranya berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu, berkat kerajaan-Mu berlimpah atas mereka, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin.